Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok Marigold Co akan membahas tentang perusahaan PT Kalog. Dengan saya, nama saya Rahel Maria Susana dengan NIM 1810512087. Saya Alia Nur Ramadhani dengan NIM 18-105-12092. Saya Nurfriska Rosi dengan NIM 1810512107. Saya Nindita Mardiani dengan NIM 1810512108. Saya Maharani Anindya Salsabila dengan NIM 1810512109. Dan saya Jessica Alfa Naomi dengan NIM 1810512117. Nah, jadi kelompok kami ingin memberi nama kelompok kami dengan nama Marigold Co. Kenapa? Karena Marigold sendiri, kita mengidekan Marigold adalah perusahaan sebuah e-commerce yang menjadi wadah bagi para pendesain aksesoris untuk menyalurkan aspirasi mereka. Jadi kami di sini adalah e-commerce yang menjual berbagai macam aksesoris seperti kalung, gelang, anting, dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka moto kami adalah let your beauty shine. Nah, berikut ini adalah topik pembahasan kelompok kami. Langsung masuk aja. Yang pertama adalah struktur organisasi dari PT Kalog itu tersendiri. PT Kalog itu adalah PT Kereta Api Logistik. Nah, berikut ini adalah struktur organisasinya. Nah, karena kami membahas tentang teknologi, tata kelola dan manajemen teknologi informasi, maka struktur organisasi yang kami utamakan adalah yang ada di Direktur Keuangan SDM dan Teknologi Informasi, lalu masuk ke bagian VP Information Technology, lalu di bawahnya ada terdapat 3 bawahan lagi, yaitu ada manajer di bidang IT Governance, ada di bidang IT Design dan Development, dan di bidang IT Operasional. Lalu di bidang IT Governance ada planning, lalu di bidang IT Design dan Development ada analisis desain, dan juga ada aplikasi development. Lalu di bagian operasionalnya ada 3 lagi, yaitu ada database, lalu selanjutnya ada network dan security, dan yang terakhir adalah service specialist. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari divisi IT. Pertama itu ada Vice President atau VP IT. Dia itu memiliki bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan juga Teknologi Informasi. Nah, tugas pokok VP Information Technology itu dia bertanggung jawab mengarahkan, mengontrol program strategis IT dalam rangka menghasilkan pelayanan IT yang terbaik dan mendukung bisnis perusahaan sesuai visi dan misi perusahaan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Vice President IT ini dia dibantu oleh Manajer IT Planning and Governance, Manajer IT Design and Development, dan juga Manajer IT Operation. Nah, Manajer IT Planning and Governance ini dia itu mempunyai tugas pokok yaitu mengontrol dan memonitor program rencana jangka panjang teknologi informasi, program perencanaan tahunan, dokumen register risiko IT, laporan pengolahan SDM IT, dan evaluasi IT dalam rangka menghasilkan perencanaan IT di PT Kalog. Nah, selanjutnya itu ada Manajer IT
Design and Development. Dia itu memiliki tugas pokok yaitu mengembangkan software, core, dan support bisnis beserta pengujiannya dan pengimplementasiannya. Nah, hal ini bertujuan untuk menghasilkan pengembangan aplikasi IT yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada manajer IT Operation. Nah, tugas pokok fungsinya itu yaitu untuk memonitor layanan IT, laporan software, laporan operasional, dan laporan lainnya dalam rangka untuk menyediakan operasional IT yang handal dan sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan operasional dari IT PT Kalog. Ya, yang pertama ada kegiatan planning dan governance berkaitan dengan perencanaan IT dan tata kelola IT. Sebelumnya, PT Kalog ini menggunakan governance yang yaitu Good Corporate Governance. Di sini PT Kalog ini telah telah menerapkan maksud saya GCG ini misalnya dengan cara menerapkan sistem ISO 9001 tahun 2008 yang mengharuskan manajemen untuk melakukan tinjauan dan perbaikan secara berkesinambungan yang didukung dengan proses dokumentasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, PT Kalog juga telah menerapkan sistem IT yang memungkinkan karyawan untuk mengetahui keputusan-keputusan yang diputuskan oleh direksi. Nah, saat ini Kalog itu terus memperkuat sistem pengontrolan internalnya guna memastikan kinerja sesuai dengan regulasi dan garis yang disiapkan oleh manajemen. Kemudian kegiatan pengembangan yang kedua itu yang ada kegiatan pengembangan aplikasi berkaitan dengan pembuatan dan pengembangan aplikasi di Kalog untuk mendukung operasional perusahaan. Seperti yang kita ketahui, sekarang itu Kalog itu hanya baru memiliki website. Jadi dia itu sekarang dalam proses untuk pembuatan aplikasi dalam bentuk Android, dalam bentuk App Store. Lalu yang ketiga ada kegiatan operasional berkaitan dengan kegiatan day-to-day meliputi layanan aplikasi, jaringan, dan internet. Selanjutnya adalah framework yang digunakan. Framework yang digunakan di PT Kalog ini dalam aplikasi terdiri dari Spring Java dan Laravel PHP. Framework untuk pengembangan aplikasinya sendiri itu mengangkat SDLC, yang dimana diagram proses pengembangan aplikasinya dimulai dengan user merequest kepada PT Kalognya, dengan user bersama BASA juga membuat BRD atau Business Requirement Definition, bersama-sama BRD-nya itu dievaluasi oleh manajer user dan juga manajer IT-nya, dan juga development dan operation. Selanjutnya, BRD itu disetujui dan dibuat sebagai acuan dalam development-nya. Selanjutnya, developer bersama BASA membuat high-level development plan yang merupakan timeline dengan pengembangan aplikasi dan juga sampai proses UAT. Selanjutnya, proses development aplikasi itu dibuat user manual guide-nya dan dibuat juga administrator manual guide-nya sampai membuat implementasi plan-nya. Selanjutnya itu implementation di testing. Berdasarkan implementation plan-nya, IT development itu melakukan sebuah deploy aplikasi ke server testing. Dan di user acceptance test-nya atau UAT-nya itu, user bersama tim dari SABA menguji, dan penguji dan developernya melakukan tes untuk aplikasinya, dan dokumentasinya itu ditandatangani oleh user yang sudah melakukan tesnya.
dan disetujui dengan manajernya IT dan juga VP user serta ketua tim pengujinya. Yang selanjutnya untuk implementasi production, IT operation melakukan deploy aplikasi ke production berdasarkan implementation plan dan user melakukan verifikasi dan mengecek produksinya. Selanjutnya dilakukan serah terima aplikasi dari IT development ke IT operation yang mengisi formulir berita serah terima operationnya. Setelah serah terima aplikasi, selanjutnya juga dibuat serah terima IT ke user dan dengan mengisi formulir berita serah terima operationnya yang kegiatan operasional dan maintenance-nya telah dilakukan sampai akhirnya. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada masalah pada layanan IT dalam PT Kalog. Permasalahan umum yang terjadi itu biasanya ada dibagi dua, yaitu di bagian operation. Masalah yang terjadi itu ada di dalam jaringan dan hardware-nya yang ada pada workstation-nya itu. Workstation ini adalah komputer yang menghubungkan server lain dengan server satu dengan server yang lainnya. Yang kedua, ada masalah pada software-nya, yaitu masalah bug di aplikasinya. Yang keenam adalah solusi dari permasalahan yang barusan disebutkan. Nah, solusi dari trouble di atas adalah dilakukannya dengan monitoring terkait seluruh perangkat jaringan dan hardware IT. Misalnya, jaringan satu dengan jaringan lainnya ada masalah, maka dilakukan monitoring pada jaringan dan hardware tersebut. 2. Melakukan revitalisasi jaringan untuk memastikan jaringan dalam keadaan optimal, agar ketika beroperasi, semua masalah sudah teratasi. Jadi, dalam tahap ini, kita mengurangi resiko dengan melakukan revitalisasi jaringan. Dan yang terakhir, menyelesaikan bug aplikasi sesuai dengan flow SDLC pengembangan aplikasi. Pada bagian ini, yang bekerja adalah bagian programmer dan segenap bagian divisi lainnya yang bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi tersebut. Berikut presentasi dari kami. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.